berasal dari kata bahasa Arab yang artinya peningkatan, pembersihan atau bertambah. Nah, dalam konteks istilah, zakat ini merupakan salah satu kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti contoh fakir miskin dan anak-anak yatim. Baik, untuk yang kedua yaitu ada jenis-jenis zakat. Nah, dalam agama Islam terdapat beberapa jenis zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau setiap individu pada bulan Ramadan. Nah, yaitu sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin terjadi selama bulan Ramadan, dan sebagai bentuk solidaritas sosial kepada orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan kita tertentu yang telah mencapai nisab atau ambang batas tertentu. Nah, zakat mal ini biasanya dikeluarkan sebesar 2,5% dari total harta kekayaan kita, yaitu seperti contoh emas, perak, ataupun pertanian, zakat tani. Nah, yang ketiga yaitu ada zakat profesi. Nah, zakat profesi ini yang merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan ataupun gaji kita dalam bekerja, yaitu zakat profesi ini sebesar 2,5%, sama dengan halnya zakat mal. Zakat ini dikeluarkan bertujuan untuk agar pendapatan kita ataupun gaji yang kita peroleh bersih setelah membayar zakat profesi ini. Nah, zakat profesi ini tadi itu kan dikeluarkannya 2,5%, dan pendapatan bersih yang telah kita peroleh setelah mencukupi kebutuhan pokok ataupun hutang. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada golongan yang membutuhkan. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib, artinya merupakan kewajiban bagi yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi antara lain: 1. Islam. Orang yang membayar zakat harus beragama Islam. 2. Kepemilikan. Orang tersebut harus memiliki harta mencapai nisab, yaitu jumlah tertentu yang telah ditentukan. 3. Kepemilikan selama 1 tahun. Harta tersebut harus dimiliki selama 1 tahun penuh sebelum dikeluarkan zakat. 4. Harta yang dikenai zakat meliputi emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan ternak. 5. Kepemilikan secara mutlak. Harta tersebut harus dimiliki secara mutlak, bukan dalam bentuk pinjaman atau amanah. 6. Kemampuan. Orang tersebut harus mampu membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Islam, zakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membayar zakat, umat muslim diharapkan dapat membantu sesama yang membutuhkan dan mendapatkan berkah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu ada fakir miskin, yaitu pada fakir miskin ini seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. Nah, yang kedua itu miskin. Sementara definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu ada rikab atau biasa disebut dengan hamba sahaya. Nah, yang keempat itu ada garim atau ghorimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Yang kelima ada mu'alaf, yaitu
orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas. Yang keenam ada Fisabilah, yaitu pejuang Islam. Yang ketujuh ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Nah, yang kedelapan itu ada Amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Nah, selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat. Yang pertama itu ada niat. Niat adalah upaya untuk menguatkan tekad dalam menjalankan ibadah. Pastinya setiap ibadah membutuhkan niat agar lebih terarah dalam menjalankannya. Hal ini juga berlaku dalam ibadah zakat fitrah yang membutuhkan niat. Setiap anggota keluarga memiliki masing-masing bacaan niat, baik itu untuk diri sendiri, istri, anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, yang kedua itu rukun zakat ada pemberi zakat. Pemberi zakat ini disebut juga dengan muzaki. Mereka adalah orang yang memiliki amanah untuk membayarkan zakat fitrah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat seorang muzaki adalah Islam merdeka. Yang ketiga yaitu penerima zakat. Rukun zakat fitrah yang selanjutnya yakni ada penerima zakat. Penerima zakat atau mustahik merupakan golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir itu ada harta yang dikeluarkan untuk zakat. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa umat muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah yang berasal dari makanan pokok yang dikonsumsi sesuai daerah atau negerinya. Namun membayar zakat fitrah juga bisa dilakukan dengan uang tunai asalkan nilainya setara dengan 2,5 kg.